Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan begitu banyak kenikmatan sehingga kita bisa bertemu kembali di channel ini. Marilah kita senantiasa bersolawat serta salam kepada junjungan kita semua, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Doa dan harapan saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dikabulkan segala hajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat rahimakumullah, inilah 6 dosa besar orang tua kepada anak yang sangat dibenci Allah. Ternyata orang tua juga bisa melakukan dosa kepada anak dan dibenci oleh Allah. Kadang orang tua tidak sadar dan cenderung mengabaikan dosa besar kepada anak dan dibenci oleh Allah. Dosa orang tua pada anak juga sangat dibenci oleh Allah, dan para orang tua harus paham agar tidak sering melakukan dosa kepada anak. Dosa besar orang tua kepada anak itu sangat dibenci oleh Allah dan sering dianggap sepele oleh orang tua. Lalu apa saja dosa besar orang tua kepada anak dan dibenci Allah dan sering dianggap remeh oleh para orang tua? Dijelaskan ada 6 dosa besar orang tua kepada anaknya yang sangat dibenci Allah dan jarang disadari orang tua. Yang pertama, kasar kepada anak. Dosa besar orang tua kepada anak yang sangat dibenci Allah yang pertama, bersikap kasar terhadap anak. Para orang tua jangan sampai memaki anak dengan sebutan buruk dan tidak sesuai dengan nama anak. Hendaknya para orang tua menasihati anak dengan lemah lembut dan penuh kasih sayang. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kalian akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama-nama kalian dan nama ayah kalian. Maka perbaikilah nama kalian. HR Abu Dawud nomor 4297. Yang kedua, pilih kasih terhadap anak. Sikap pilih kasih yang dilakukan orang tua kepada anak termasuk dosa besar yang sangat dibenci Allah. Para orang tua jangan sampai bersikap baik hanya kepada salah satu anak saja, sedangkan anak lainnya terabaikan. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dijelaskan bahwa Nu'man bin Bashir pernah bercerita, ayahku menginfakkan sebagian hartanya untukku. Ibuku Amrah bin Rawawah kemudian berkata, saya tidak suka engkau melakukan hal itu, sehingga menemui Rasulullah. Ayahku kemudian merangkak menemui Rasulullah SAW sebagai saksi atas sedekah yang diberikan kepadaku. Rasulullah berkata kepadanya, apakah engkau melakukan hal ini kepada seluruh anak-anakmu? Ia berkata, tidak. Rasulullah SAW berkata, bertakwalah kepada Allah dan berlaku adillah kepada anak-anakmu. Ayahku kemudian kembali dan menarik lagi sedekah itu. HR Muslim dalam kitab Al-Hibat hadis nomor 3555. Yang ketiga, membanding-bandingkan anak. Kebiasaan orang tua terhadap anaknya yang dianggap sepele padahal itu termasuk dosa besar dan sangat dibenci Allah. Para orang tua sering membanding-bandingkan anaknya. Sikap ini akan menimbulkan perasaan rendah diri pada anak yang lain. Apalagi jika yang dibandingkan orang tua sesuatu di luar kemampuan anak atau justru kelemahan si anak. Orang tua harus paham setiap anak memiliki kelebihannya masing-masing dan jangan dibandingkan-bandingkan. Yang keempat,
mengekang kebebasan anak. Jangan sampai para orang tua mengekang kebebasan anak, karena itu merupakan dosa sangat dibenci Allah. Membiarkan anak bermain adalah salah satu hal yang sangat penting dalam masa pengenalan lingkungan dan menemukan jati dirinya. Yang terpenting adalah tetap harus diberikan arahan mana yang baik dan mana yang kurang baik. Hal tersebut akan menjadikan si anak mampu bergaul dan mendapatkan pelajaran penting mengenai perbedaan. Hindari kekhawatiran yang berlebih terhadap anak dan harus menjaga keterbukaan anak terhadap orang tua. Hal ini penting ketika anak ada masalah bisa menyelesaikannya bersama orang tua. Yang 5, berkata buruk kepada anak. Orang tua harus paham setiap ucapan yang keluar dari mulut bisa menjadi doa bagi anak. Hal ini sering tidak disadari oleh para orang tua, di mana sering berkata buruk kepada anak ketika sang anak tidak patuh. Yang keenam, tidak memberikan pendidikan kepada anak. Orang tua memiliki kewajiban untuk mendidik anak. Bukan hanya kependidikan di sekolah, tetapi juga pendidikan yang menyangkut segala aspek kehidupan. Misalnya saja pendidikan adab, etika, atau moral, pendidikan agama, dan pendidikan lainnya yang bermanfaat bagi anak. Jika orang tua mengabaikan pendidikan kepada anak, maka bisa dikatakan anak tersebut layaknya anak yatim, padahal masih mempunyai kedua orang tua. Bekal pendidikan penting diberikan kepada anak untuk bekal di masa depan, baik dunia maupun akhirat. Rasulullah SAW bersabda, ajarilah anak-anakmu sholat saat mereka berusia 7 tahun, dan pukullah mereka bila tidak melaksanakan sholat pada usia 10 tahun. HR Tirmizi nomor 372. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.